Kisah Nuaiman sahabat Nabi, kejenakaannya yang disayangi Rasulullah. Sebelumnya like dan subscribe dulu ya kawan-kawan. Kisah para sahabat Nabi seringkali dipenuhi hikmah, bukan hanya tentang keberanian di medan perang, tetapi juga tentang persahabatan, humor, dan kasih sayang di antara mereka. Salah satu kisah menarik adalah kisah Nuaiman, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan kecerdikannya dalam membuat orang tertawa, termasuk Rasulullah sendiri. Artikel ini akan mengulas perjalanan unik Nuaiman dan bagaimana humornya menjadi bagian yang penuh warna dalam sejarah Islam. Kepribadian unik Nuaiman yang membuatnya disenangi banyak orang. Kisah Nuaiman, sahabat Nabi, dimulai dengan kepribadiannya yang khas. Dikenal sebagai sosok yang ceria, ringan tangan, dan memiliki selera humor yang tinggi, Nuaiman disukai banyak orang, termasuk Rasulullah SAW. Meskipun dikenal suka bercanda, leluconnya selalu dilakukan dengan niat baik dan kasih sayang kepada sesama. Sebagai sahabat dekat Nabi, humor Nuaiman tidak pernah menyinggung siapapun. Sebaliknya, ia sering menghibur orang yang mendengar candaannya. Misalnya, ada kisah ketika Nuaiman membeli buah untuk Rasulullah, namun ternyata buah tersebut dibelinya dengan berhutang. Ketika penjual buah datang kepada Rasulullah untuk menagih pembayaran, Nuaiman hanya tertawa dan menjelaskan bahwa ia ingin membagikan buah tersebut dengan Rasulullah meskipun tidak punya uang. Kisah ini membuat Nabi tersenyum dan beliau pun membayar buah itu. Humor sebagai ciri khas dalam kisah Nuaiman sahabat Nabi. Kisah Nuaiman, sahabat Nabi, dipenuhi dengan humor unik yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran berharga. Salah satu kisah lain dari humor Nuaiman terjadi ketika ia membeli madu dari seorang badui dan memberikannya sebagai hadiah kepada Rasulullah. Namun, madu itu belum dibayarnya, dan Nuaiman mengatakan kepada penjual bahwa ia bisa menagih kepada Rasulullah. Nabi Muhammad tidak merasa marah atau kecewa dengan ulah Nuaiman. Sebaliknya, beliau tertawa mendengar cerita tersebut. Kejenakaan Nuaiman ini menunjukkan bahwa dalam Islam ada ruang untuk humor dan kebahagiaan, asalkan tetap dalam batas-batas kesopanan. Sikap Nuaiman mengajarkan umat Islam bahwa humor bisa menjadi cara yang positif untuk menciptakan suasana nyaman dan penuh kebahagiaan. Dan inilah beberapa kisah lucu Nuaiman keusilan Nuaiman yang selalu berhasil membuat orang-orang di sekitarnya tertawa sebagai berikut. 1. Menirukan suara keledai. Kisah lucu yang Nuaiman adalah ketika ia sedang berperang di bawah komando Rasulullah. Ketika sedang melakukan serangan malam, Nuaiman merasa sangat ingin buang air besar. Tanpa pikir panjang, ia langsung pergi meninggalkan barisan untuk mencari tempat yang sepi. Di tengah kesendirian, ia tidak sengaja berjumpa dengan seekor keledai. Dengan isengnya, Nuaiman berpura-pura berbicara dengan keledai itu. Ia berkata, "Hai keledai, apakah kamu tahu bahwa aku sedang mencari tempat untuk buang air besar?" Lalu dengan santainya, Nuaiman menirukan jawaban si keledai, "Iya, aku tahu. Tetapi aku juga sedang mencari tempat yang sama." 2. Memberikan hadiah untuk Rasulullah. Mengutip buku 100 Kisah Jenaka untuk Anak Muslim oleh Gamal Kamandoko dikisahkan setiap Nuaiman memasuki kota Madinah, pastilah dia membeli sesuatu. Nah, pada suatu hari, Nuaiman membawa hadiah berupa makanan untuk Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku beli makanan ini untuk dihadiahkan kepadamu," kata Nuaiman. Kemudian Rasulullah menerima hadiah pemberian Nuaiman. Tak lama, Nuaiman didatangi pemilik makanan yang telah dihadiahkan kepada Rasulullah tadi. Pemilik makanan meminta Nuaiman membayar harga makanan tersebut. Bukannya membayar, Nuaiman malah membawa pemilik makanan menghadap Rasulullah. "Ya Rasulullah, hendaklah engkau membayar harga makanan tadi," kata Nuaiman. Lalu Rasulullah bertanya, "Bukankah engkau telah menghadiahkan makanan itu untukku?" Kemudian Nuaiman menjawab, "Memang benar ya Rasulullah, tetapi sebetulnya aku tidak punya uang untuk membelinya. Meski tidak punya uang, sungguh aku sangat ingin menghadiahkan makanan itu untukmu." Rasulullah tertawa mendengar ucapan Nuaiman. Beliau sama sekali tidak marah, dikerjain Nuaiman seperti itu. Lalu, beliau meminta salah seorang sahabat untuk membayar makanan, hadiah, dari Nuaiman itu. 3. Menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Pada suatu hari, salah satu orang Arab pedalaman datang ke Masjid Nabawi dengan mengendarai seekor unta yang gemuk. Setelah orang tersebut masuk untuk menemui Rasulullah, para sahabat termasuk Hamzah ibn Abdul Muthalib dan Nuaiman sedang berkumpul. Para sahabat kemudian mengajak Nuaiman untuk menyembelih unta tersebut agar mereka bisa menikmati dagingnya. Mereka meyakinkan Nuaiman bahwa Rasulullah pasti akan membayarnya dan mereka semua bisa menikmati hidangan daging yang lezat. Mendengar ajakan tersebut, Nuaiman mempertimbangkan hal tersebut,
Tetapi ia juga merasa khawatir akan kemarahan Rasulullah jika beliau tahu tentang perbuatannya. Dengan nada cemas, Nuaiman menanggapi bahwa jika ia melakukan perbuatan tersebut dan para sahabat memberitahu Rasulullah tentang perbuatannya, niscaya Rasulullah akan marah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Nuaiman menyadari konsekuensi dari tindakannya dan khawatir akan kemarahan Rasulullah. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk menyembelih unta tersebut. Tetapi, ia tetap merasa cemas dengan reaksi Rasulullah terhadap akibat dari tindakannya. Untuk meyakinkan tekad Nuaiman, para sahabat mengatakan dengan serius, kami anggap, tidak melakukan apa-apa. Mendengar perkataan tersebut, Nuaiman segera mengambil tindakan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyembelih unta tersebut dan meninggalkan tempat dengan tergesa-gesa. Ketika ia melewati Mikdad bin Amru yang sedang menggali lubang, Nuaiman memohon, "Wahai Mikdad, sembunyikan aku di dalam lubang ini. Tutupilah aku dan jangan beritahu siapapun tentang tempatku karena aku telah melakukan sesuatu." Mikdad menuruti permintaan Nuaiman dengan rasa kebingungan. Ketika pemilik unta itu keluar, ia pun heran menemukan bahwa unta yang dibawa sudah mati. Rasulullah yang mendengar keributan di luar, sampai keluar dari rumahnya dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Para sahabat dengan jujur menjawab bahwa itu adalah perbuatan Nuaiman. Setelah ditanyai, Nuaiman dengan rasa malu dan penyesalan mengakui perbuatannya mengatakan, "Demi dia yang mengutusmu membawa kebenaran yang telah menyuruhku melakukannya adalah Hamzah dan teman-temannya. Mereka mengatakan begini dan begitu." Mendengar penjelasan Nuaiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta orang Arab pedalaman itu agar merelakan unta yang telah disembelih oleh Nuaiman. Beliau juga bersabda dengan bijak, "Unta ini menjadi urusan kalian, harus kalian bayar," dan mereka pun memakannya. Dengan begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Nuaiman atas permintaan orang lain haruslah ditanggung oleh mereka sendiri. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bahkan jika dilakukan atas permintaan orang lain. Berdasarkan beberapa kisah Nuaiman di atas, bercanda itu diperbolehkan asal tidak melanggar norma atau aturan, tidak merendahkan, menghina, atau melecehkan seseorang. Tidak semua hal bisa dijadikan untuk bahan bercanda yang baik. Kalau asal bercanda, bisa jadi bukan tertawa atau sesuatu yang menggembirakan, namun malah bisa berupa petaka. Kesetiaan di balik humor Nuaiman. Meski dikenal sebagai sosok yang jahil, kisah Nuaiman, sahabat Nabi, juga menunjukkan bahwa ia sangat setia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman tidak hanya berani di medan perang, tetapi juga memiliki kesetiaan yang mendalam terhadap Nabi dan ajaran Islam. Di balik setiap aksinya yang humoris, Nuaiman selalu menjaga niat baik dan menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Salah satu kisah yang menunjukkan kesetiaannya terjadi ketika Nuaiman mengikuti perjalanan dagang ke negeri Syam bersama sekelompok sahabat. Di tengah perjalanan, Nuaiman merasa lapar dan meminta makanan dari bekal yang dijaga oleh sahabatnya, Suwaibit. Ketika Suwaibit menolak, Nuaiman dengan bercanda memutuskan untuk menjual Suwaibit kepada rombongan kafilah yang lewat sebagai budak dengan harga 10 ekor unta. Ketika Suwaibit protes bahwa dirinya adalah orang merdeka, anggota kafilah mengabaikannya, karena Nuaiman telah berpesan bahwa Suwaibit mungkin akan mengatakan hal tersebut. Ketika Nabi mendengar kejadian ini, beliau tersenyum dan memahami bahwa itu adalah bagian dari sifat Nuaiman yang penuh kejenakaan, tanpa niat buruk. Kisah ini menunjukkan betapa Nabi menghargai humor yang tetap mengandung kesetiaan dan persahabatan. Keberanian Nuaiman di medan perang. Selain memiliki selera humor yang tinggi, kisah Nuaiman sahabat Nabi juga mengungkap keberaniannya di medan perang. Nuaiman ikut serta dalam pertempuran besar, termasuk Perang Badar dan Perang Uhud. Meskipun dikenal jahil, Nuaiman teguh membela Islam dan Rasulullah. Ia tidak gentar menghadapi musuh dan selalu siap mempertaruhkan nyawanya demi agamanya. Di medan perang, Nuaiman menanggalkan sifat bercandanya, berubah menjadi prajurit yang serius dan pemberani. Para sahabat kagum melihat bagaimana sosok yang biasanya ceria bisa berubah menjadi pejuang yang tangguh di medan pertempuran. Ini menunjukkan bahwa Nuaiman mampu menyeimbangkan antara humor dan keseriusan saat menghadapi urusan penting, terutama dalam mempertahankan Islam. Pelajaran dari kisah Nuaiman sahabat Nabi untuk umat Islam. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nuaiman sahabat Nabi, terutama tentang bagaimana seorang muslim harus menyeimbangkan antara humor dan keseriusan dalam hidup. Nuaiman mengajarkan bahwa humor dalam Islam adalah sesuatu yang positif selama tetap menjaga sopan santun dan niat yang baik. Humor yang diungkapkan dengan niat baik dan penuh kasih sayang dapat mempererat hubungan persaudaraan. Kisah ini menunjukkan bahwa dalam situasi sulit sekalipun, seorang muslim bisa membawa kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Di masa-masa sulit yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat,
Kehadiran N. Waiman menjadi penghibur dan membantu mereka tetap optimis dan bersemangat. N. Waiman juga mengajarkan bahwa setia kepada Nabi dan ajaran Islam tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang serius. Humor dapat menjadi cara yang efektif untuk menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan selama tetap dalam batas-batas yang wajar. Dalam Islam, kebahagiaan adalah bagian dari rahmat Allah, dan humor yang penuh kasih sayang dapat menjadi jalan untuk menyebarkan kedamaian dan kebahagiaan. Secara keseluruhan, kisah N. Waiman sahabat Nabi adalah contoh unik dalam sejarah Islam. Di balik humornya, N. Waiman adalah sosok yang setia, pemberani, dan penuh kasih sayang kepada Nabi dan Islam. Sifat humorisnya memberikan warna tersendiri dalam sejarah Islam dan menjadi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia.